Bab 941. Apakah Anda masih seorang pria? Ye Junlin. Anda harus memahami kenyataan. Tidak mungkin bagi Anda dan Ziran. Identitas tidak cocok. Kami sangat tidak setuju. Kedua, selama Anda tinggal di Provinsi Jiangnan, pada akhirnya akan mempengaruhi Ziran. Jadi Anda dan ibu kamu, pergi. Zhao Jiangwo segera menjelaskan apa yang dikatakan Wu Mulan terlalu galak. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia. 50 juta yuan akan cukup untuk mengatur pekerjaan real estate. Cukup bagi kalian berdua untuk hidup seumur hidup. Premisnya adalah, jangan ganggu Ziran lagi. Li Wenyuan menarik napas dalam-dalam. Zhao Yalan menghela nafas. Anak-anak, kita pernah bertemu sekali. Lepaskan saja Ziran. Kamu bisa melepaskan kami. Ekspresi Zhou Yingning berubah. Dia buru-buru mendesak. Nak, mari kita setuju. Oh. Ini membuat mata Wu Mulan menjadi cerah ke atas. Di mata mereka, Zhou Yingning adalah wanita yang suka mengambil keuntungan. Pasti akan terjerat dalam liziran. Tanpa diduga, dia setuju. Zhou Yingning melanjutkan, Nak, Bu, katakan yang sebenarnya. Ziran adalah gadis yang baik, tetapi kamu tidak layak untuknya. Identitasmu sangat berbeda, ditakdirkan untuk menjadi tragis bersama. Ibumu adalah contoh yang baik. Zhou Yingning memiliki lapisan pertimbangan lain. Jika keluarga Ye datang untuk membalas dendam, Li Ziran akan berada dalam bahaya dengan mereka. Membiarkannya pergi adalah pilihan terbaik. Pernahkah kamu mendengar itu Ye Junlin? Ibumu lebih terbuka darimu. Kamu penuh semangat. Kamu harus menundukkan kepala pada kenyataan. Wu Mulan tertawa. Ye Junlin menatap ibunya dalam-dalam. Saya berpikir dalam hati. Ibu, tidak tepat bagi Anda untuk mengatakan bahwa Anda bukan keluarga. Tapi Anda tahu apa? Putramu sekarang memerintah dunia dan tak terkalahkan di dunia. Bagaimana dengan latar belakang? Seluruh Cina adalah latar belakang. Siapa yang bisa menjadi musuh? Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan selir Zhao di sebelahnya meletakkan cek dan barang-barang lainnya ke tangan Zhou Yingning. Kami tidak membutuhkan barang-barang ini. Kami bahkan tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Ye Junlin menghentikan selir Zhao. Aku akan memberitahumu. Tidak ada yang bisa mengendalikan kemana Ye Junlin pergi. Hidupku terserah padaku. Lagi pula, aku tidak akan melepaskan Sisi Ziran. Aku benar-benar mencintainya. Urusan kita di luar kendali kita. Lainnya jangan ikut campur. Ye Junlin dengan jelas mengungkapkan sikapnya. Selama hati Li Ziran tetap tidak berubah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Identitasnya tidak takut pada siapapun. Ye Junlin, kamu benar-benar murah. Kamu benar-benar melakukan apa saja untuk menjerat Ziran. Kamu masih bukan laki-laki. Ibumu menyuruhmu untuk melepaskan. Mengapa kamu masih terjerat dengan Ziran? Selir Zhao berkata dengan marah. Giliranmu untuk campur tangan dalam urusanku. Mata Ye Junlin tajam. Oke, Ye Junlin. Kamu tidak akan pergi sendiri, kan? Kalau begitu aku akan menendang ibu dan anak keluar. Bab 942. Jangan pernah berpikir kedatangan pendeta Tao. Zhao Jiangwo dan Wu Mulan pergi dengan marah. Mereka sudah memutuskan untuk mengusir ibu dan anak Ye Junlin dari kota. Setelah kembali ke rumah Zhao, Li Ziran sudah tahu tujuan mereka. Ye Junlin tidak layak untukmu. Identitasmu terlalu berbeda. Jangan pikirkan itu dalam kehidupan ini. Menghadapi jawaban yang diberikan oleh orang tuanya, Li Ziran sangat ingin menjadikan Ye Junlin sebagai cucu dari keluarga Zhou dan pewaris keluarga Ye di ibu kota. Identitasnya dibuang. Tetapi dalam hal ini, saya khawatir itu akan lebih terhambat. Menghadapi pencegahan keluarga Ye di ibu kota, keluarga Zhao bisa ketakutan setengah mati. Li Ziran merasa semakin tertekan untuk ibu dan anak Ye Junlin. Di satu sisi, dia menghadapi kesalahan keluarga Ye, dan di sisi lain, dia menghadapi risiko diusir dari Jinling oleh keluarga Zhao. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Li Ziran cemas seperti semut di wajan panas. Wu Mulan dan yang lainnya sudah mulai membahas cara mengusir ibu dan anak Ye Junlin. Anak itu akan pandai meninju dan menendang.
Kita harus menemukan beberapa karakter yang kuat dan mengusir mereka. Di sisi lain, Zhou Yingying menangis dan berkata, "Nak, ibu telah menyebabkan masalah bagimu. Jika ibu tidak muncul, kamu dan gadis itu Ziran akan berkumpul. Lebih baik sekarang, jadi kamu akan diusir juga. Siapa yang berani mengantar kami keluar?" Ye Junlin berkata dengan marah. "Ya, Bibi, kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Biarkan aku melihat siapa yang berani bergerak." King Long dan Qilin menolak untuk setuju. Mereka ada di sini, bahkan tidak memikirkan kedatangan Raja dan Laosu Pendeta Tao. Zhou Yingying tampak khawatir. Masalah berlanjut. Ditendang keluar adalah masalah sepele. Terutama keluarga Ye di ibu kota. Malam ini, keluarga Huahai Zhou pendiam, tidak berbeda dari masa lalu. Di aula konferensi, anggota senior keluarga Zhou berkumpul untuk rapat. Zhou Nanyan adalah kepala rumah. Dia memimpin segalanya. Zhou Dongfang membantu tanpa penyesalan. Bang! Boom! Tiba-tiba terdengar ledakan di halaman. Segera setelah itu, tanah bergoyang liar, bergoyang ke intinya. Apa yang terjadi? Semua orang meninggalkan aula dewan dan datang ke halaman depan. Saya melihat sosok berdiri di halaman. Kakinya tenggelam jauh ke dalam lantai. Tinggalkan 2 jejak kaki yang dalam. Gerakan barusan dibuat olehnya. Melihat orang ini, Zhou Dongfang ketakutan. 28 tahun yang lalu, malam itu, pria ini turun seperti iblis, membunuh semua ahli dalam keluarga Zhou, dan bahkan menekan seluruh Huahai untuk membungkam dan menutup semua berita. Sekarang dia ada di sini lagi. Ketakutan yang telah lama hilang melanda, menyebabkan Zhou Dongfang jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. "Yang mulia ada di sini. Selamat datang." Orang yang datang adalah Ye Chong, pelayan keluarga Ye. Mata dingin Ye Chong jatuh pada Zhou Dongfang. "Zhou Dongfang, kamu sangat berani. Mengapa kamu memberitahu keberadaan bajingan Zhou Yingying itu?" Bab 943, adikku tak terkalahkan. "Ah, tuanmu. Anda salah paham. Saya tidak. Saya bahkan tidak tahu di mana dia ditahan." Zhou Dongfang segera panik. "Jika Anda membuat marah pelayan keluarga Ye di depan Anda, keluarga Zhou akan dimusnahkan." "Huff, bagaimana mungkin? Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana bajingan itu akan menemukannya?" Ye Chong tentu saja tidak percaya bahwa Ye Junlin memiliki kemampuan itu. "Hei, kamu berbicara beradab. Siapa yang kamu bicarakan?" Tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar di lapangan. Itu adalah Zhou Nanyan. Mendengar seseorang mengatakan Ye Junlin adalah bajingan, dia secara alami menolak. Zhou Dongfang dan yang lainnya tercengang. Berani berbicara seperti ini kepada tuan yang mengejutkan seluruh Huahai. Benar saja. Mata Ye Chong jatuh pada Zhou Nanyan. "Siapa kamu?" "Ye Junlin adalah saudaraku. Kamu tidak bisa menghinanya. Selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghinanya." Zhou Nanyan menatap Ye Chong. "Adikku adalah dewa perang Kunlun yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghinanya." Ye Chong melihatnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan berkata, "Kamu berani berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Boom! Ye Chong memancarkan niat membunuh yang dingin, langsung membekukan darah orang, membuat kulit kepala orang kesemutan, seperti jatuh ke dalam gua es. Begitu Zhou Nanyan melakukan kontak dengan niat membunuh, wajahnya pucat dan dia tidak bisa diam. Ketakutan jauh di lubuk hati terpikat. Seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata melingkari leher Anda. Takut. Zhou Nanyan takut. Ini adalah ketakutan akan kematian. Dalam satu pertemuan, dia sudah basah oleh keringat dingin di sekujur tubuhnya. Ye Chong tersenyum. Dan dia bertanya, "Bagaimana kalau aku mengatakan bahwa Ye Junlin adalah bajingan? Kamu berani mengatakan tidak?" Meskipun Zhou Nanyan mengalami kesulitan bernapas, dia mengeluarkan setiap kalimat dari giginya, "Tidak. Kamu. Kamu mengatakan bahwa saudaraku, aku tidak takut. Oke, jarang keluarga Zhou memiliki tulang punggung seperti itu. Aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Aku ingin kamu menonton bajingan itu mati." Suara dingin Ye Chong. "Kamu yang matikan."
Hanya karena kamu ingin membunuh saudaraku. Bermimpilah tentangmu. Jangan bilang kamu adalah pelayan kecil. Bagaimana dengan seluruh keluarga Ye di ibu kota? Lawan. Zhou Nanyan berkelahi lakukan yang terbaik untuk berbicara dengan keras. Dia memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Ye Junlin sebelumnya. Tetapi sekarang dia tahu identitas Ye Junlin. Dia lebih percaya bahwa tangan besi saudaranya akan meledakkan segalanya. Hahaha. Ye Chong tiba-tiba tertawa. Seorang gadis kecil sangat percaya diri pada wanita jalang itu. Apakah gadis kecil itu bodoh? Atau karena dorongan? Ingin melawan keluarga Ye? Lalu aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari keluarga Ye hari ini. Setelah Ye Chong menyelesaikan informasi keluarga Ye, seluruh tempat itu sunyi senyap. Keluarga Zhou selalu mengenal Ye Jiaqiang, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan begitu kuat. Gadis kecil, apakah kamu masih berpikir kakakmu bisa bersaing dengan keluarga Ye? Bab 944, karakter yang menekan HUAHAI ada di sini. Zhou Nanyan masih memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Aku berkata, saudara-saudaraku, kamu tidak layak diprovokasi. Oke, segera. Aku akan membawa kepalanya kepadamu. Ye Chong tersenyum. Awalnya, dia akan memusnahkan keluarga Zhou malam ini. Namun kemunculan Zhou Nanyan membuatnya mengubah keputusannya. Dia ingin membiarkan gadis kecil yang tidak akrab dengan dunia melihat betapa kuatnya dia dan betapa menakutkannya keluarga Ye. Betapa rentannya saudaramu di depan keluarga pertama Huaxia. Ketika Ye Chong datang ke Villa Qinglong di mana ketiga taipan itu berada, dia menemukan bahwa pemakaman sedang diadakan di sini. Setelah memahami, mata Ye Chong memancarkan dua sinar dingin. Apakah bajingan Zhou Yingying melahirkan? Di Peace Hotel, membunuh Ru Sengsen di depan Zhuge King. Tidak mungkin. Dia terlalu sombong dan terlalu kuat. Kami dan Zhuge King sedang mendiskusikan bagaimana cara menyingkirkannya. Ketiga taipan itu ingin menangis tanpa air mata. Meskipun tiga taipan dan Zhuge King tidak layak disebut di mata Ye Chong, dia menekan mereka sekali lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah keberadaan terkuat Huahai. Bagaimana bisa seorang anak yatim piatu melakukan semua ini? Bagaimana tidak mengejutkannya? Hei, bagaimanapun juga, setengah dari darah bangsawan keluarga Ye di ibu kota mengalir melalui dia. Meskipun dia bajingan, itu tidak berarti dia lemah. Ye Chong menghubungkan kekuatan Ye Junlin dengan berkah dari darah bangsawan dari keluarga Ye. Upaya Ye Junlin ditolak. Tidak heran itu sangat luar biasa. Jika kamu memberinya lebih banyak sumber daya, itu akan menjadi lebih kuat. Ketiga taipan itu berkata dengan terkejut. Jika dia dibiarkan terus berkembang seperti ini, itu pasti akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi di masa depan, membawa cukup banyak ancaman bagi keluarga Ye. Jadi, aku akan membunuh orang ini sendiri. Ye mata Chong melesat, satu demi satu cahaya dingin. Awalnya, dia akan mengirim tiga taipan untuk menyingkirkan Ye Junlin. Akan terlalu banyak kehilangan identitas baginya untuk bunuh diri. Meskipun dia seorang pelayan, dia sangat mulia. Bajingan seperti itu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Junlin sangat kuat, dia sedikit tertarik. Melenyapkan seorang jenius juga merupakan hal yang sangat memuaskan. Jika Anda mengambil tindakan secara pribadi, tuanku, anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Kami segera memeriksa keberadaan bajingan itu, dan dia ada di Jinling. Ketiga taipan itu semua tersenyum. Balas dendam Shen Ruseng akhirnya bisa dibalaskan. Malam itu, Zhou Yingying mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ye Chong, pelayan yang pernah menguasai seluruh Huahai, datang untuk membunuhnya dan Ye Junlin sendiri. Dalam mimpinya, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Junlin tertusuk pisau. Uci-uci. Zhou Yingying terbangun dari ketakutan. Ketika dia membuka jendela untuk bernafas, dia menemukan bahwa itu bukan mimpi. Ini nyata. Ye Chong ada di sini. Bab 945, Mimpi Gila. Sebuah bayangan berdiri di dinding kompleks militer. Zhou Yingying tahu betul bahwa dia mengenali Ye Chong secara sekilas. Keluarga Ye mengirim orang-orang yang benar-benar merawat mereka.
Zhou Yingying dan bajinganmu belum keluar untuk mati. Teriakan dingin terdengar di seluruh halaman. Pada saat ini, anjing-anjing militer di halaman menjadi berisik. Ternyata Ye Chong baru saja tiba, tetapi mereka tidak menemukannya. Suara Ye Chong membuat Zhou Yingying ketakutan. Ye Chong datang. Mereka tidak punya jalan keluar. Tidak masalah jika dia mati. Kuncinya adalah Ye Junlin. Bu, tidur nyenyak. Suara Ye Junlin datang, dan jendela ditutup pada saat yang sama. Saat berikutnya, Ye Junlin dan Qinglong muncul di halaman. Yah, tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari bajingan dengan garis keturunan bangsawan. Tidak heran dia adalah orang berpangkat rendah yang ingin naik ke tampuk kekuasaan. Garis keturunan bangsawan ini sangat bagus, dan memiliki sedikit saja dapat mengubah hidupmu. Ye Chong mencibir. Dalam keluarga yang lebih besar, teori garis keturunan dan teori bahwa orang dibagi menjadi 3, 6 dan 9 lebih serius. Misalnya, Ye Chong awalnya memiliki nama keluarga dan nama lain. Tapi sebagai pelayan keluarga Ye memberinya nama ini. Ye Chong merasa bahwa dia telah memenangkan kehormatan tertinggi. Segera meninggalkan nama aslinya. Selalu gunakan nama Ye Chong. Itu adalah simbol status untuknya. Berani. Bahkan seorang pelayan berani berbicara dengan bosku seperti itu. Guci Xuanwu berkata dengan suara keras. Anak itu memang mampu menemukan kota Zhenjiang. Tapi itu juga pilihanmu yang salah. Aku di sini hari ini untuk membunuhmu dan ibumu. Kalian berdua tidak bisa hidup. Ye Chong berkata dengan dingin. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin akan dibunuh, Qinglong dan yang lainnya semua senang. Apakah orang ini tidak memiliki mata? Mencari kematian. Sudut mulut Bai Hu membentuk lengkungan haus darah. Dia senang bisa bermain melawan seorang master. Tidak. Aku akan datang. Ye Junlin berdiri. Saya belajar dari ibu saya bahwa keluarga Ye sama sekali tidak menganggapnya serius. Selama hampir 30 tahun, pelayan Ye Chong benar-benar bertanggung jawab atas dirinya. Raja Zhenjiang adalah anjing yang dia mobilisasi. Jadi Ye Chong yang benar-benar menyiksa ibunya. Dia akan bunuh diri. Suzaku beri aku pisaunya. Mendengar ini, Suzaku menyerahkan pedang kepada Ye Junlin. Kata-kata, Suzaku, terukir di atasnya. Menarik. Kamu lahir di tentara. Aku tidak menyangka kamu menjadi tentara. Ye Chong memang seorang master. Dari kebiasaan dan temperamen serta senjata yang digunakan, identitas Ye Junlin ditentukan. Dapatkan visi. Ye Junlin tersenyum, memegang pedang bermata pendek selangkah demi selangkah menuju Ye Chong. Kamu ingin membunuhku juga? Mimpi bodoh. Ye Chong mencibir. Dia perlahan mengeluarkan pisau panjang, bersinar dengan cahaya dingin dan biru. Lebih dari 20 tahun yang lalu, dengan pedang ini, ia menjadi dewa dalam pertempuran dan menekan seluruh kota Huahai. Bab 946. Bagaimana burung pipit bisa bersaing dengan naga di langit? Suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedangku. Ye Chong bergerak sebelum dia selesai berbicara. Kecepatannya terlalu cepat dan terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang, seolah-olah sedang berteleportasi. Ini 10 kali lebih cepat dari King of Killers 47. Jarak lebih dari 10 meter tiba-tiba tercapai dalam sekejap mata. Sangat cepat. Qinglong dan Qilin berseru berulang kali. Bahkan di medan perang, sangat jarang bisa secepat ini. Dan pisau Ye Chong berguling, dengan paksa mengeluarkan gelombang udara, seolah-olah udara di ruang ini terkuras. Boom! Angin kencang yang menakutkan menyapu keluar. Tapi yang tidak diharapkan Ye Chong adalah Ye Junlin lebih cepat. Pertama datang dulu. Keduanya lewat dalam sekejap. Keduanya berdiri selama lebih dari 10 detik, tidak bergerak. Pada saat ini, bulu mata Ye Junlin berkedip. Dia aman dan sehat. Tapi ada darah yang tersisa di leher Ye Chong. Pembunuhan sekali tembak. Mata Ye Chong terbuka lebar, penuh keheranan. Bagaimana dia bisa mati di tangan ras liar? Puff. Tubuh Ye Chong jatuh dengan lemah. Satu orang, Ye Chong, yang mengintimidasi Yi Cheng, terbunuh dalam hitungan detik. Sebarkan. Saya takut banyak orang akan menjatuhkan rahang mereka. Haha. Bos tidak menyangka kamu sudah lama tidak menembak.
Kamu bahkan lebih menakutkan. Bai Hu tertawa. King Long menganalisis. Keluarga pertama Huaxia benar-benar kuat. Seorang pelayan sangat menakutkan. Ya, dikatakan bahwa China Crouching Tiger, Hidden Dragon. Saya melihatnya hari ini. Sayangnya, keluarga Ye bertemu seorang jenderal. Setelah Ye Junlin mengembalikan pisau itu ke Suzaku, dia berkata dengan ringan, kirim dia kembali. Aku, Ye Junlin, secara resmi menyatakan perang terhadap keluarga Ye. Setelah kembali ke kamar, Zhou Yingying masih menggigil. Bu, tidak apa-apa. Cepatlah tidur. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Di mana Ye Chong? Bagaimana dengan yang lain? Zhou Yingying gugup dan takut. Dia sudah dibersihkan. Tidak apa-apa. Kamu akan aman di masa depan. Ye Junlin menghibur. Ekspresi terkejut melintas di mata Zhou Yingying. Bisakah Ye Chong menanganinya? Apakah dia akan memandang rendah putranya? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Ye? Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia tidak dapat bersaing dengan keluarga Ye. Keluarga Ye seperti naga di langit. Sebelumnya, Ye Junlin adalah reptil di tanah di matanya. Tetapi sekarang dia lebih kuat. Paling-paling seekor burung gereja. Bagaimana burung pipit bisa bersaing dengan naga ilahi di langit? Keluarga Ye terlalu kuat. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Setelah mengetahui bahwa Ye Chong sudah mati, keluarga Ye pasti akan datang. Dan yang akan datang lebih kuat. Apakah anak saya akan menanganinya? Jika keluarga Ye kembali, maka dia hanya bisa berlutut dan memohon kepada keluarga Ye untuk melepaskan ibu dan anak mereka. Dia akan menyetujui permintaan apapun dari keluarga Ye. Masalahnya adalah dia akan mati untuk Ye Junlin. Bagaimanapun, dia masih memiliki beberapa rahasia di tangannya, yang seharusnya sangat berharga. Bab 947. Tidak ada kesempatan untuk menjadi anjing. Ketika tubuh Ye Chong dikirim kembali ke Huahai, tiga Taipan dan Zhuge King, yang sedang menunggu berita, tercengang. Ye Chong meninggal. Melihat bahwa lukanya terbunuh dalam hitungan detik. Keberadaan super ini yang menekan Huahai sendiri lebih dari 20 tahun yang lalu. Apakah benar-benar dibunuh? Ini. Mereka tidak bisa mengerti. Bisakah orang yang begitu kuat dibunuh? Tak terbayangkan. Jika ini menyebar, itu pasti akan menjadi gempa besar. Meskipun dia adalah seorang pelayan, dia sangat kuat. Ketakutan yang dia bawa ke semua orang masih jelas sampai hari ini. Kekuatan macam apa dia? Ketiga Taipan itu panik. Keinginan untuk membalas dendam menghilang dalam sekejap. Lagi pula, siapa yang berani membalas dendam? Mencari kematian, bukan. Prioritas utama adalah mengirim Ye Chong kembali. Kata Qi Zhenlin. Tapi kemana harus mengirimnya? Di mana keluarga Ye dapat menghubungi kualifikasi kami? Kata Su Chong. Di depan keluarga Ye, mereka lebih rendah daripada anjing. Bahkan tidak ada kesempatan untuk menjadi anjing. Suge kami mengandalkan Anda, dan koneksi Anda ada di seluruh dunia. Ketiga Taipan itu semua memandang Zhuge King. Zhuge King menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun koneksi saya tersebar di setengah Asia, jujur, keluarga pertama Huaxia bukanlah sesuatu yang bisa saya panjat. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berlutut di depan gerbang keluarga Ye. Ketiga Taipan itu menarik napas dalam-dalam. Apakah keluarga Ye ini terlalu kuat? Zhuge King tidak memenuhi syarat untuk tahu. Namun, saya tahu seorang patriark dari garis agunan keluarga Ye, Ye Zhenlin dari keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu. Kata Zhuge King. Di antara keluarga kaya, ada keluarga kaya biasa, yang dikenal sebagai keluarga kerajaan. Di atas keluarga kerajaan adalah keluarga kerajaan. Adalah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu setara dengan keluarga kerajaan kuno. Tentu saja itu hanya metafora. Keluarga kerajaan hanyalah sebutan untuk keluarga. Keluarga kerajaan tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan untuk mencapai puncak dalam semua aspek, tetapi juga membutuhkan warisan ratusan tahun. Keluarga kerajaan umumnya berdiri selama 500 tahun, bahkan ribuan tahun, dan
Imajinasi keluarga setelah sekian lama tahu seberapa kuat itu. Namun, keluarga Ye dari keluarga kerajaan Tianfu hanyalah cabang agunan dari keluarga Ye di ibu kota. Dapat dilihat seberapa kuat keluarga Ye di ibu kota. Baiklah kalau begitu, ayo kirim Ye Chong ke keluarga Ye di Tianfu. Dengan cara ini, keluarga Ye di ibu kota juga bisa mengetahuinya. Ketiga taipan itu setuju dengan suara bulat. Saya harap keluarga Ye dapat mengirim master sesegera mungkin untuk menangani anak ini. Saya tidak tahan dengan nada ini. Su Geking berkata dengan marah. Pada saat ini, keluarga Zhao sedang memikirkan cara mengusir ibu dan anak Ye Junlin. Menemukan seseorang untuk diusir adalah pilihan terakhir. Apakah menurutmu ada cara? Tanya Wu Mulan. Zhang Wen tahu, yang memiliki kaki kanan, memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, "Nenek, saya telah memikirkan cara. Kita harus melakukan ini." Setelah Zhang Wen tahu selesai berbicara. Ini baik. Wu Mulan langsung bertepuk tangan. Metode Wen Tao hebat. Itu pasti akan mengusir ibu dan anak mereka. Semua orang tertawa. Bab 948. Dikucilkan oleh seluruh kota. Metode Zhang Wen Tao sangat sederhana. Batasi kehidupan Ye Junlin dan Zhou Yingying. Semua aspek. Membuat mereka tidak mungkin bertahan hidup di kota ini. Pada saat itu, mereka pergi atas inisiatif mereka sendiri. Nenek, ayo kita atur segera. Ye Junlin, aku bahkan tidak bisa membiarkanmu dan ibumu yang liar makan di Jinling. Zhang Wen Tao berkata dengan dingin. Datang selama beberapa hari. Zhou Yingying juga secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di sini. Setelah membuat sarapan untuk Ye Junlin di pagi hari, dia pergi ke pasar sayur terdekat. Beli beberapa daging dan sayuran segar untuk dimasak untuk Ye Junlin di malam hari. Setelah memilih warung sayur, serahkan kepada pemilik warung. Pemilik kios hendak meletakkannya di timbangan, tapi dia bisa dengan jelas melihat wajah Zhou Yingying. Tidak, tidak. Saya tidak menjual piring Anda. Pemilik warung segera mengambil kembali piringnya. Ah! Zhou Yingying terkejut. Saya pikir orang ini aneh. Mereka bahkan tidak menjual sayuran untuk diri mereka sendiri. Dia juga tidak peduli dan pergi ke kios di sebelahnya. Alhasil, setelah pemilik warung melihat wajahnya dengan jelas, dia langsung berkata, "Tidak, aku tidak akan menjual sayuranku padamu. Jadi ayo pergi." Beberapa pemilik warung di sekitarnya melihatnya seolah-olah mereka telah melihat dewa wabah, dan mereka semua menghindarinya. Pada saat ini, Zhou Yingying menyadari masalahnya. Dia sengaja berjalan jauh dan sampai di ujung lain pasar sayur. Makanan saya tidak untuk dijual hari ini, kata pemilik warung segera ketika dia melihat Zhou Yingying. Zhou Yingying menunjuk ke samping dengan bingung dan berkata, "Bukankah mereka hanya membeli? Mengapa saya tidak bisa datang ke sini saja? Ya, siapapun bisa menjual makananku. Hanya kamu yang tidak bisa. Cepat. Jangan tunda bisnisku." Pemilik kios mengusir Zhou Yingying dengan tiba-tiba. Zhou Yingying berkeliaran di pasar sayur dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Selanjutnya, dia mencoba lagi. Tidak peduli apakah itu menjual sayuran, daging atau apapun, dia tidak akan menjualnya padanya. Seolah-olah dia telah diblokir oleh seluruh pasar sayur. Semua orang menghindarinya ketika mereka melihatnya. Dia pindah ke pasar sayur lain, dan hasilnya tetap sama. Tidak ada yang mau menjual apapun padanya. Begitu juga dengan pergi ke supermarket. Tidak ada yang akan membiarkan dia masuk sama sekali. Zhou Yingying menyadari bahwa seseorang sengaja mempermalukan. Dia mencoba tempat lain. Mall tidak mengizinkannya masuk. Restoran tidak mengizinkannya masuk. Hotel tidak mengizinkannya masuk. Industri manapun di kota ini tampaknya telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan bus atau taksi. Tampaknya seseorang telah membuatnya mustahil untuk bertahan hidup di kota. Hari ini cuaca mendung dan hujan, dan gejala Zhou Yingying sudah mulai muncul. Dia berkeliaran di jalanan menahan rasa sakit. Perlahan-lahan, rasa sakit yang semakin mengerikan menyerang, dan lapisan tipis keringat telah merembes keluar dari dahi Zhou Yingying. Kakinya gemetar dan dia hampir tidak bisa berjalan. Setelah akhirnya melihat apotek,
Zhou Yingying bergegas masuk. Dia harus mengambil beberapa obat Cina untuk bantuan. Keluar, keluar. Kamu tidak diterima di apotek kami. Bab 949. Tidak ada ketidakadilan dan kebencian. Mengapa MENGGERTAKNYA? Hanya saja Zhou Yingying didorong keluar begitu dia berjalan ke pintu apotek. Didorong. Zhou Yingying tersandung dan jatuh ke tanah. Rasa sakit ganda menyerang, membuat air mata Zhou Yingying berputar. Dia dengan gigi menopang tubuhnya dan terus mencari apotek lain. Saya menemukan 4 atau 5 apotek di sepanjang jalan, semuanya dengan hasil yang sama. Apotek tidak mengizinkannya masuk sama sekali. Di apotek ke-6, pemiliknya relatif baik. Pemiliknya berkata langsung, "Bibi, pergi." Diperkirakan seluruh apotek di Jinling telah disambut, dan tidak ada yang akan menjual obat kepada Anda. Ganti saja kotanya. Bibi, jangan salahkan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Zhou Yingying akhirnya menyerah. Seseorang dengan sengaja mempersulitnya. Semua lapisan masyarakat di seluruh kota membatasi dirinya. Terutama apotek. Ini benar-benar darah kehidupan baginya. Saya bisa pergi tanpa makanan selama beberapa hari dan saya bisa menanggungnya. Tapi jika obatnya berhenti, dia harus hidup dalam kesakitan. Ketika saya kembali, saya membujuk Ye Junlin untuk meninggalkan kota dengan cepat. Dan jangan membuat masalah pada gadis baik Ziran. Dia tahu dirinya sebagai bintang sapu. Siapapun yang mendekatinya akan sial. Kali ini menyakiti putra dan menantu saya. Zhou Yingying kembali dengan cara yang sama. Saat saya berjalan, saya tiba-tiba merasa seperti dunia berputar. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, Suzaku sudah berada di sampingnya. "Bibi, apa yang terjadi?" Suzaku hampir menangis dengan cemas. Zhou Yingying memberitahu Suzaku apa yang terjadi. "Suzaku, kamu juga membujuk Junlin untuk membiarkan dia keluar dari Jinling," kata Zhou Yingying. "Seluruh industri akan memblokirmu dan tidak menjual apapun padamu." Suzaku hampir meledak karena marah. Tak ada alasan. Ini adalah ibu dari Dewa Perang Kunlun. Diperlakukan seperti itu. Suzaku mengajak Zhou Yingying untuk mencobanya. Dan benar saja, apotek dan restoran mengusir mereka. Suzaku ingin menyelesaikannya di tempat. Tetapi jika Anda memikirkannya, lebih baik memberitahu Ye Junlin bahwa Zhou Yingying kembali ke kompleks. Zuke dapat melakukan beberapa keterampilan medis dan menggunakan akupuntur untuk menghentikan sementara rasa sakit Zhou Yingying. Bang! Segera dia melihat Ye Junlin yang dengan marah bergegas kembali. "Ada apa?" "Apotek besar tidak memberikan obat-obatan," Ye Junlin berkata dengan marah. Tidak hanya apotek, tetapi juga industri lain telah memasukkan Bibi ke daftar hitam. Mereka tidak akan menjual apapun padanya." Suzaku menundukkan kepalanya dan berbisik. "Oke. Kamu keluarga Zhao. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik." "Tunggu." Ye Junlin benar-benar marah. Sekarang dia memiliki satu skala terbalik lagi, Ibu. Keluarga Zhao sama saja dengan menyinggung sisik terbaliknya. Ye Junlin ingin tertawa. Seluruh Jinling menggertak ibunya. "Ada apa dengan lelaki tua ini? Kamu masih ingin menggertaknya?" Polos. Bab 950. Peristiwa besar terjadi semalam. Segera obat tradisional Tiongkok dan obat-obatan lain yang dibutuhkan Zhou Yingying dikirim ke rumahnya satu demi satu. Disinilah saya mendapatkannya dari Ryuno. Tim medis Dragon Legion memiliki semua jenis obat-obatan. "Ah, nak, bukankah kita diblokir semua Jinling? Mengapa masih ada obat?" Zhou Yingying memandang obat tradisional Tiongkok dengan ekspresi terkejut. "Bu, kamu bisa menggunakannya dengan percaya diri. Masalah ini tidak sulit bagiku," kata Ye Junlin. "Halaman Zhao." "Hahaha. Nenek, tahukah kamu? Ibu liar Ye Junlin pingsan karena kesakitan." Benar saja. Mengendalikan obat sama dengan mengendalikan hidupnya. Dan industri lain tidak perlu dihukum. Zhang Wentao dan Zhao Junfei tertawa seperti bunga. Mereka berada di belakang layar sepanjang hari. Siapa yang tidak berani setuju dengan bisnis-bisnis itu? Terutama melihat Zhou Yingying berjuang.
Mereka sangat bersemangat dan bahkan mengambil gambar dengan ponsel mereka untuk dilihat semua orang. Hahaha. Dalam 3 hari, ibu dan anak Ye Junlin pasti akan pindah dari Jinling. Zhang Wentao tertawa. Itu benar. Jika terus seperti ini, ibu liar Ye Junlin tidak akan mati kelaparan, tetapi akan terluka sampai mati. Wu Mulan juga tertawa. Zhao Suecheng tersenyum dan berkata, Ye Junlin juga tulang yang murah, dan dia tidak makan dan bersulang. Seberapa baik pergi dengan 50 juta dengan jujur? Apakah Anda harus memaksa kami untuk menggunakan cara? Akhirnya, seberapa jeleknya kamu pergi sendiri? Dia bahkan tidak bisa mendapatkan uangnya. Hahaha. Pelacur adalah pelacur. Berani bertarung dengan keluarga Zhao. Mari kita lihat bagaimana mereka akan membunuhmu. Keluarga Zhao tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lihat? Li Ziran masuk saat ini. Aku tidak melihat apa-apa. Semua orang buru-buru menghindari dan menyembunyikan ponsel mereka. Apakah kamu berurusan dengan ibu dan putra Ye Junlin? Li Ziran bertanya dengan dingin. Wu Mulan hanya mengakui, ya, itu benar. Kami akan mengusir ibu dan anak Ye Junlin dari provinsi Jiangnan, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda di masa depan. Apa? Saya tidak setuju. Li Ziran tampak terkejut. Kamu tidak perlu khawatir tentang Ziran. Dalam 3 hari, mereka akan pergi dari sini secara otomatis, kata selir Zhao dan Zhang Wentao. Kamu tidak dapat memutuskan masalah ini kecuali kamu memutuskan hubunganmu dengan orang tuamu dan dengan kami. Kata Wu Mulan terus terang. Li Ziran hanya menatap mereka dengan marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia menolak untuk menerimanya. Wu Mulan bahkan tertawa dan berkata, Ye Junlin, kami masih bertanya-tanya bagaimana cara menghentikan Anda dan Ziran untuk bersama. Saya tidak berharap Anda mengambil ibu yang liar. Bukankah ini memberi kami kesempatan? Meliriknya, dia kembali ke kamarnya. Keluarga Zhao sangat bangga Ye Junlin dan ibunya dihukum. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa sesuatu yang besar terjadi di Jinling malam itu? Bersambung.